akan membahas isu yang terkini dan juga baru saja kita mendengar bahwa banyak sekali masyarakat yang resah, terutama pemilik akun Gojek yang katanya akunnya dibajak ya, atau juga kreditnya kemudian ada yang mengambil gitu ya. Dan pada sore hari ini Beranda akan membahas terkait kurang lebih seperti itu. Topiknya adalah peretasan dan jual beli akun dari Pokemon Go hingga Gojek, di mana Anda bisa interaktif bersama kami di line telepon 02151551111. 02151551111 terbuka untuk Anda yang interaktif bersama kami di sore hari ini. Sudah ada 3 narasumber dari Jak TV. Ada Bapak Roy Surus, selamat sore Bapak. Sore. Selamat datang di Jak TV. Iya, selamat sore juga pemirsa Jak TV. Ada juga Mas Pratama Persada, pengamat keamanan cyber, selamat sore. Sore Mas. Ada Pak Nukman Lutfi, selamat sore. Sore. Dan pemirsa, sekali lagi bisa interaktif bersama kami di line telepon 02151551111. Siapa yang punya akun Gojek kemarin dapat terima SMS ini? Oke, ceritain dong bagaimana kemarin. Iya, jadi agak mendadak juga karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba kita mendapat SMS dan email bahwa kita diminta untuk mengganti password. Dan di situ password kita sudah di-reset sama Gojek. Kita dapat kode password yang baru dan kita diminta segera mengganti dengan kode password yang baru gitu. Ya, karena saya pikir mungkin ini ada masalah di sistemnya, akhirnya ya sudah langsung saya ganti dan alhamdulillah sih belum berkurang akun GoPay saya gitu. Jadi tiba-tiba terima SMS. Nah, curiga nggak sih kenapa tiba-tiba terima SMS untuk meriset password? Ya pasti karena kita kan bergerak dalam bidang keamanan cyber ya, kita punya lembaga riset yang memang curious memperhatikan hal seperti ini gitu. Begitu dapat SMS itu langsung kita cek, tim kita langsung mengecek bagaimana sistem Gojek, beberapa peneliti kita langsung bekerja dan memang masih kita temukan beberapa bug di sana walaupun per hari ini sudah ditutup. Per hari ini sudah ditutup, jadi kita temukan masih ada request API tanpa ada autentikasi, sehingga sebenarnya kalau orang bisa masuk, orang bisa ngambil semua datanya. Dan sebenarnya juga kelemahan dari sistem Gojek ini adalah data tidak di-encrypt. Gitu. Jadi begitu orang berhasil masuk ke sistem, dia bisa baca semua isinya, namanya, kemudian akun Gojeknya, nomor teleponnya, alamatnya gitu. Nah, selama orang bisa melihat data itu, orang bisa ngambil gitu, atau orang bisa mengganti gitu. Akhirnya diambil lah itu sama orang yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga ada ratusan ribu mungkin akun yang terambil keluar dan itu sekarang diperjualbelikan di Kaskus atau di forum-forum internet yang lain gitu. Diperjualbelikan. Ya. Ini di media sosial juga sudah banyak ya. Banyak. Bisa dijelaskan nih, Mas. Ya, biasa begitu loh kalau sudah bobol. Ya bukan hanya Gojek ya, tapi juga kartu kredit dan lain-lain itu biasanya ada pengumuman. Ya. Tapi ke beberapa pihak tertentu. Cuma habis itu nyebar kemana-mana memang. Tapi intinya itu data berharga dan sebenarnya yang bobol itu bisa pakai sendiri kalau mau. Cuma kalau dia pakai sendiri kan cuma satu orang ya. Akibatnya gampang terlacak. Makanya cara termudah adalah dia bisa dapat uang banyak dengan cara menyebarluaskan ke banyak orang, dijual. Tapi tetap dia mungkin main sendiri juga gitu. Modus-modus pembobolan kayak gitu biasanya. Gitu. Cuman ya syukurnya si Gojek ini cepat tanggap. Jadi semua di-reset dan bagi siapapun yang sudah mengganti passwordnya ya beres. Tapi yang belum sempat mengganti ya nggak apa-apa karena sudah diamankan sama Gojek kan. Gojek udah otomatis proses semuanya otomatis. Hanya pemilik yang bisa masuk dengan catatan dia dapat email dari atau SMS dari Gojek. Modus pembobolan tuh memang seperti itu ya. Dulu kalau orang ngumpul kartu kredit zaman-zaman masih awal-awal jadi pakai belanja sendiri. Belanja motor, belanja jaket, kirim semua sendiri. Nanti dia jual offline ya. Tapi sekarang bobol kartu kredit, bobol akun itu gampang ketahuan sebenarnya. Siapa yang mau bobol itu kalau mau, polisi itu gampang melacak karena IP-nya bisa dicek. Teknologi sangat maju sekarang lah, sehingga pembobol itu sekarang makin hati-hati, ya nggak sembarangan. Biasanya malah orang bobol tujuannya hanya ngasih tahu bahwa sistemmu itu buruk, tetapi selalu ada orang nekat, orang hacker baru, cracker lah hacker baru yang dia pengen rasain hidup diburu gitu kan, tapi top ya kan, aku tuh mau diburu sama polisi nih gitu. Padahal ilmunya juga sebenarnya cetek amat gitu. Jadi gini, semua sistem nggak ada yang bebas dari bug, nggak ada yang bebas dari lubang.
Makanya nggak pernah ada orang IT yang kemelindi, wah sistemku kepal kepal patok ibaratnya. Pasti ada dan itu pasti ketemu. Ya. Apa yang diceritakan Mas Lukman ini benar sekali, ya. Jadi dulu kalau sistemnya kemudian orang tuh dipakai untuk sendiri pasti ketahuan. Maka sebenarnya pola semacam ini seperti yang dilakukan Pak Nukman itu sudah terjadi 5-10 tahun yang lalu. Ketika di Amerika pembobol kartu kredit yang sangat terkenal, saya katakan sangat ya gitu, terkenal karena Robin Hood-nya dia sifatnya, namanya Kevin Mitnick, ya, dia itu membobol kartu kredit dan kemudian menyebarkannya. Supaya apa? Supaya dia bisa ketahuan pakai tanpa dia sendiri yang dikejar. Jadi orang-orang lain. Nah, tapi sekarang yang terjadi itu juga perlu hati-hati ya. Alhamdulillah kalau kemarin yang sempat terjadi di Gojek itu memang yang ngirim Gojek beneran. Sempat juga beredar ya, Mas Pratama juga beberapa waktu yang lalu juga warning ya, sempat mengatakan bahwa ada misalnya bank yang seolah-olah yang ngirim bank melalui email, tapi kalau kita klik kelihatannya itu nama salah satu bank terkenal di Indonesia, tapi kalau kita klik alamat emailnya ternyata itu domainnya bukan dari Indonesia, .ru misalnya. Sendernya .ru itu Rusia atau .cc yang dia misalnya beli domain itu dari kartu kredit. Ini makanya juga perlu hati-hati. Jadi saya khawatirnya gini nanti ya, Mas Lukman, modus macam Gojek ini akan ditiru lagi gitu loh dengan yang penipu menggunakan cara menipu lagi. Jadi memang ini harus hati-hati dan pemerintah menurut saya harus segera cepat ya kawan-kawan di DPR. Semoga apa yang saya tinggal 2 tahun yang lalu ya tentang kelanjutan dari ITE. Dulu ada rancangan undang-undang namanya TPT, Tindak Pidana Teknologi Informasi. Kemudian dengan RUU Konvergensi dan Telematika sebagai pengganti dari Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 itu segera harus dibahas. Supaya apa? Apa yang disampaikan Mas Lukman tadi itu bisa menjadi dasar hukum. Secara teknis bisa dikejar. Bisa. Tapi kadang-kadang Polri kita itu kesulitan karena landasan hukumnya tidak kuat. Ibaratnya kayak KPU dulu, ya. KPU tahun zamannya Bu Kusnul Mariah dulu ketika dihack waktu itu, ya. Itu pun Polri mengejarnya justru dengan undang-undang itu belum ada ITE waktu itu. Ngejarnya dengan undang-undang telekomunikasi yang sebenarnya undang-undang yang bukan digunakan tuh. Jadi makanya ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak kemudian apa yang sudah kemarin terjadi bisa terjadi lagi dengan modus yang berbeda dan semakin dahsyat lagi. Jadi kemungkinan ada modus-modus baru ya, pengembangan dari Gojek kemarin. Pasti ada. Selalu. Nanti kita lanjut. Pemirsa, Anda bisa interaksi bersama kami di line telepon 02151555111. Tetaplah bersama kami dalam Beranda. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Anda masih bersama kami di Opini Publik. Beredar opini-opini masyarakat akibat isu-isu yang sedang terjadi. Metro Mini ini tidak lagi selamanya image-image yang buruk-buruk itu masih tetap kita pertahankan. Diulas bersama para narasumber yang berkompeten. Politik itu justru yang menjadi pemersatu kita. Politik itu cukup akrab sih buat saya. Opini Publik. Jumpa lagi bersama kami dalam Ada Berita Akhir Pekan. Melengkapi akhir pekan Anda, kami sajikan informasi terpercaya, berita-berita teraktual dari dalam dan luar negeri. Diketahui bahwa sebanyak 18 orang itu positif. Masalahnya adalah dari peristiwa itu apa yang bisa kita lakukan? Negara tidak boleh kalah terhadap predator itu. Ada Berita Akhir Pekan. Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dengan membacanya. Huruf apa ini? Huruf Ain, bukan huruf Ain ya. Tambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang Al-Quran. Sebenarnya kalau itba itu harus ada irtoba. Dan kemana-mana tetap di Pintar Ngaji. Kabar semuanya. Mengulas sisi kehidupan di negeri Paman Sam. Third thing about being here is that we're here because we've accomplished absolutely nothing. Beragam informasi dan edukasi serta kebudayaannya. Semua tersaji di VOA Pop News. Bagi para wanita yang aktif, inovatif, dan energik,
serta selalu update dengan beragam aktivitas kehidupan, mulai dari hobi dan gaya hidup. Sista, sajian informasi yang pastinya memberikan inspirasi kepada Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Beranda dan masih membahas terkait dengan peretasan dan jual beli akun dari Pokemon Go hingga Gojek. Dan line telepon 0215155111 terbuka untuk Anda yang interaktif bersama kami di malam hari ini. Baik, kembali ke Pak Nukman nih. Pak Nukman, bagaimana seharusnya privasi pelanggan itu dijaga ya, baiknya? Sebenarnya harusnya yang jaga itu diri sendiri. Ya, diri sendiri. Jadi kalau pemerintah levelnya dihukum dan lain-lain, tapi tetap kehati-hatian di kita sendiri. Sebenarnya gini, nggak ada permainan apapun di online yang aman, nggak ada. Jadi kita bikin profil di Facebook, ya, ngasih data, udah pasti nggak aman, ya. Tapi kita nggak sadar, kita itu kemana-mana check-in, ya kan? Ya, kita sombong lagi ada di Paris nih, ya kan? Lagi ada di Cek TV nih. Sebenarnya maksudnya pamer kan? Tapi sebenarnya lokasi kita ketahuan. Oke. Jadi kita nggak aman. Terus kita, contoh, kita daftar Pokemon Go, ya, pakai Gmail. Di tahap awal, Pokemon itu bisa aplikasinya, bisa ngacak data kita di Gmail. Di iOS. Ya. Kenapa? Ya karena itu buatannya Gmail. Sama pakai satu grup. Jadi semua data kita tuh ada di dia, gitu ya. Meskipun sekarang diprotes dan sudah diperbaiki. Tapi intinya gini, semua aplikasi kita terbuka terhadap banyak ancaman, ya. Ya, apapun itu aplikasinya. Apapun aplikasinya, nggak ada. Nah, tapi kita harus ada aja, karena keamanan ancaman itu tidak nyata, ya. Kan nggak pernah kita cekin terus dirampok orang, kecuali di Pokemon, ya kan? Kita datangin ke Pokestop, ya. Pokestopnya udah nungguin banyak orang di situ, gitu. Ya, dijebak. Ya. Memang semuanya nggak aman. Makanya ada negara yang mengatakan jangan pakai Pokemon. Nah, bahkan di negara kita pun juga gitu kan. Bilang, wah ini potensi berbahaya ini. Ya meskipun terlalu jauh, ya. Tapi tidak dipungkiri itu ada, gitu. Makanya kita harus hati-hati nih. Iya. Kalau kita sadar bahwa itu ada kemungkinan bahayanya, ya kita kalau main ya mesti hati-hati. Contoh, pakai account Gmail jangan account Gmail yang utama. Bikin aja untuk pekerjaan ya. Bikin account Gmail baru aja. Ya. Jadi mau diacak-acak silakan, gitu kan? Main Facebook nggak usah check-in kan. Udah posting aja apa? Gitu ya. Kalau check-in ketahuan kan dulu ada itu teroris ya kan. Dia sempat check-in ya dibom sama mati dia. Nah kalau kita nggak punya musuh, ya kan? Tapi kalau kita kemudian ternyata suatu ketika kita check-in lagi ada di Malang itu, rumah kita kosong. Datangin loh. Jadi ada peluang-peluang, lubang-lubang seperti itu. Makanya selalu gitu, kita sendiri hati-hati. Data kita ketika register pilih-pilih, ya. Mau dimasukin data apa? Data pribadi boleh, ya. Email yang email baru aja. Nomor HP masukin nggak perlu. Kecuali nomor HP dipakai untuk menjaga autentikasi 2 kali. Kenapa nomor handphone nggak perlu dicantumkan? Atau mungkin tidak perlu diinput? Gini, di input itu hanya untuk double autentifikasi, ya. Supaya apa? Kalau ada orang ngehack akun kita, nggak bisa merubah password, karena harus notifikasi pakai SMS, ya. Tapi kalau kita kemudian naruh di situ, kan berarti kita terbuka terhadap satu tawaran kartu kredit, ya kan? Ya. Terus SMS macam-macam lah, rayuan macam masuk semua. Karena ada aja orang yang lemahnya di SMS. Dia di sosial media kuat, tahan, di SMS nggak kuat. Begitu ada yang rayu dia jawabin. Tergantung situasi dan kondisi itu. Sekarang telepon kan banyak itu yang model hipnotis kan. Aduh, aku masuk ditangkap polisi, nangis-nangis kan. Padahal entah yang telepon siapa. Itu kan bandit. Baik. Mas Pratama, ini bagaimana seharusnya sebuah akun itu melindungi penggunanya ya dari akun-akun data pribadinya? Jadi begini Mas, di Indonesia ini terbiasa ketika ada masalah yang disalahkan customernya. Mau fraud di perbankan, kemudian di Gojek, kemudian di misalkan BPJS, apapun lah itu yang disalahkan adalah customernya gitu. Menurut saya ini salah kaprah gitu. Harusnya yang disalahkan adalah providernya, misalkan perbankan.
kita kena fraud misalkan account kita karena kita menggunakan aplikasi internet banking yang mungkin salah gitu. Karena kadang-kadang kita kan download yang kita nggak tahu gitu kan. Kemudian ketika transaksi dan ternyata transaksinya itu dicuri sama orang gitu. Ketika kita komplain ke bank, harusnya jangan kita disalahin. Emang semua customer jago IT? Kan enggak gitu. Nah, harusnya pihak perbankan yang mengamankan. Bagaimana caranya dia membuat supaya transaksi perbankan ini tidak bisa dibikin fraud gitu. Caranya dengan apa? Dengan enkripsi, dengan penyandian gitu. Sehingga apapun yang terjadi ketika terjadi transaksi keuangan gitu, orang nggak akan bisa baca di tengah jalan gitu. Jadi ketika orang mau mencoba mengambil, mau merubah nomor rekening atau jumlahnya, orang nggak bisa apa-apa karena itu hanya data huruf-huruf acak gitu, data acak gitu. Sama seperti ketika di pemilu, Pak Roy dulu ketika kita kemarin 2014 gitu. Apakah data pemilu itu adalah data yang rahasia? Enggak, bukan. Data pemilu itu wajib diketahui oleh semua berhak semua warga negara berhak untuk mengetahui itu gitu. Tapi itu perlu dilindungi supaya apa? Supaya dari TPS sampai KPU pusat sampai di view kepada rakyat itu nggak ada perubahan di sana gitu. Makanya kadang-kadang juga kita ini selalu menyalahkan masyarakat, rakyat itu selalu menjadi objek penderita. Ini harus kita rubah. Sama seperti Gojek kemarin menyalahkan karena di user agreement-nya disebutkan bahwa apapun yang terjadi itu adalah salah dari customer. Ya masa kayak gitu? Nggak boleh dong. Kalau yang salah sistemnya gimana gitu? Karena dia nggak mengamankan itu. Karena di Indonesia ini belum ada undang-undang Pak Roy yang mewajibkan gitu. Para pemangku kepentingan yang mengambil data rakyat itu mengamankan. Itu privasi rakyatnya di rancangan undang-undang TVT. Itu harusnya segera ada. Hak dari pengguna, hak dari customer, kewajiban bagi penyedia jasa itu juga ada. Tapi saya ingin nambahkan apa yang tadi kata Pak Roman itu betul ya. Jadi artinya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu saking sukanya eksis gitu ya. Kemudian wah gue lagi di Jak TV nih gitu atau keamanan itu bukan berarti pada diri sendiri juga, tapi ada keluarganya. Kenapa ini bisa beda? Kehidupan sosial Indonesia dengan kehidupan sosial mungkin di negara-negara maju sana berbeda. Di sana mungkin sudah individual sekali. Belum tentu anak itu akan berhubungan dengan orang tuanya, ya, atau mereka pasti tapi kalau di Indonesia itu masih suatu yang namanya komunitas family atau keluarga itu masih sangat akrab. Di mana ada anaknya bisa dikejar di situ di mana orang tuanya. Makanya ini saya agak beda sedikit. Kenapa kemarin begitu Santoso ketangkep, saya langsung bilang ini Delima pasti cepat sekali ketangkepnya. Karena hubungan keluarga itu di Indonesia sangat erat gitu. Lain dengan teroris misalnya di luar negeri yang ada istrinya atau suaminya ketangkep, mungkin lama masih mau ketemu keluarganya. Nah, sekali lagi keamanan kita itu harus hati-hati. Belum tentu keamanan pribadi itu kenapa yang kepada akhirnya BIN harus bicara. Kenapa Kementerian Kominfo juga harus melakukan katakanlah penjelasan untuk khusus kasus Pokemon. Ya. Kemudian kenapa polisi melakukan penindakannya, meskipun ada banyak yang lebay juga gitu ya, sampai diperiksa anggotanya satu-satu, ada aplikasi Pokemon nggak gitu, sampai istana harus ditempelin main Pokemon di istana gitu. Emang main yang lain boleh gitu ya gitu, hanya Pokemonnya nggak boleh, itu kan juga kadang-kadang lebay. Tapi artinya keamanan itu belum tentu keamanan pribadi itu hanya nyerang ke pribadi, bisa juga nyangkut ke keluarga, bisa juga nyangkut ke lembaga. Tapi jangan juga lebay gitu loh. Kalau seperti yang kemarin terjadi pada kasus Pokemon, kalau menurut saya agak lebay dikit lah. Tapi memang ini ya sedikit ke Pokemon ya. Pokemon ini, Pokemon itu memang permainannya ngabisin waktu, ngabis perhatian dan habisin kalori. Iya, udah begini dah. Riset rata-rata orang butuh 40 menit, Mas. Ya. Jadi kalau saya setuju kalau polisi nggak boleh pakai ini, saya setuju. Karena kalau dia di jalan, kalau dia di jalan terus ya, lupa dia bawa tugasnya utama. Enak baru mau nangkap kan, ntar dulu hilang. Polisinya nggak fokus. Ini bahaya, memang ini bahaya. Kalau dia akan kejar masuk ke tempat militer segala macam kan celaka dia. Itu lebih juga pemainnya kalau gitu, Pak. Iya, kasus di Cirebon itu yang terjadi. Ada di Prancis di Cirebon. Orang boleh Prancis sih ya. Masuk ke Kodim gitu kan. Meskipun kalau saya lihat sebenarnya kalau lihat bulenya usianya sudah segitu, Mas. Ini agak aneh juga gitu loh. Yang bayangan satu bulenya itu anak kecil gitu ya. Jadi dia merasa, tapi kalau usia sudah segede kita ini gitu, agak nggak masuk akal kalau dia nggak tahu. Gitu loh. Itu baru level 2. Itu dia. Bukan ya. Sekarang saya pakai ya. Nggak sadar. Sekarang level 10. Jadi ya memang
Begitulah. Oh, main Pokemon juga. Tapi aku tegas bahwa di jalan aku nggak boleh main, ya. Di kantor nggak boleh main, di rumah aku taruh. Nah, di jalan aja. Jadi kalau aku naik angkot itu ya udah. Karena kalau udah level di atas level 15, nanti kita udah males itu pakai augmented reality udah males. Kita pakai karena susah nangkapnya. Kalau level 1 level 10 kita sekali bola bisa tangkap. Lagi excited. Udah level 15, satu Pokemon mungkin butuh 3-4 bola gitu. Kalau kita menggunakan augmented reality ya, sehingga banyak kita aktifkan. Yang bahaya itu pemain-pemain baru. Ya, benar. Ya sama lah, dia karate baru ban putih udah kemudian dia kan. Ini gitu. Tapi kalau kita udah tinggi udah tahu, ini depan. Dan kita nggak perlu masuk ke masjid juga gitu. Kan dari jalan kan dari angkot dari busway kita bisa nangkep. Ini ada yang kalau main baru ada sampai nyewa Gojek katanya ya. Lo ya jatuh keliling ya. Iya. Baik. Masih ada bagian selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah azan maghrib. Tapi Anda juga bisa interaktif bersama kami di line telepon 02151551111. Ternyata belum ya, kami menunggu sebentar. Saya kembali ke sosial media sedikit sebelum nanti bahas lebih dalam tentang Pokemon Go dan Gojek. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu, akun Twitter saya mengirimkan pesan secara otomatis ke teman-teman yang saya follow. Ternyata dibajak, dan akhirnya saya ganti password ya, kayak password ya. Akhirnya aman. Banyak juga yang begitu ya. Itu bukan dibajak, itu kena phishing. Ya. Dibajak. Jadi pengguna Twitternya nggak sengaja klik sesuatu, terus ngisi Twitter apa, passwordnya apa, sebenarnya itu dikira API, kita nggak sadar aja bahwa itu sebenarnya orang lain yang habis itu ya udah ngirimin DM kemana-mana kan, gitu, dan DM-nya itu pasti DM phishing. Itu untungnya buat mereka apa sih? Itu DM apa sih? Gini, nggak harus DM, dia bisa tweet biasa aja, tapi yang ngeklik nanti kena phishing juga. Ingat kasus nggak suatu pas Pilpres kemarin? Tiba-tiba banyak orang itu dengan tweet yang sama. Iya, banyak banget. Kita yang kena phishing dan tiba-tiba aku nggak merasa ngomongin Pilpres, nggak merasa ngomongin calon presiden kok tiba-tiba ke tweet ya. Itu adalah orang-orang yang kena phishing pada suatu ketika. Tapi didiemin nggak diapa-apain, baru dikerjakan oleh yang punya program phishing itu. Ketika dia dapat program proyek Pilpres itu, tiba-tiba buat langsung dari surat sama gitu. Jadi nggak aman juga ya nggak ada yang aman di sosial media. Makanya kita sendiri harus pintar-pintar. Hati-hati kalau ada permintaan untuk register pakai akun Twittermu, register pakai akun Facebookmu, cek dulu. Itu yang minta itu pihak yang bertanggung jawab apa enggak? Kalau apa-apa ya jangan. Silakan Mas Pratama. Iya, memang benar kata Pak Lukman tadi bahwa memang kita harus hati-hati. Kadang-kadang gini, kita ini ada standar pembuatan password. Harus pakai huruf besar, huruf kecil, panjangnya minimal 8, ada karakter-karakter ASCII yang lain gitu. Cuma kita selalu membuat password yang itu gampang kita ingat. Tanggal lahir, nama istri, nama pacar, kemudian nama anak, mantan pacar gitu. Dan anehnya, itu nggak pernah kita ganti gitu. Harusnya kita ganti tiap 3 bulan sekali, nggak pernah kita ganti. Oh, ada kasus baru ganti. Dan lebih anehnya lagi, semua akunnya sama gitu. Mau email, mau Twitter, Facebook, semuanya dibikin sama semua. Sehingga ketika kena hack, semuanya kena semua. Nggak usah lah Mas gitu, Mark Zuckerberg lah yang punya Facebook lah gitu. Dia juga kena juga gitu. Passwordnya sama semuanya, kecuali yang Facebook ya. Passwordnya dada doang dia. Ya semuanya kena semua. Kecuali yang Facebook. Tetap kena juga tapi. Enggak kena. Kena ya? Dada juga? Iya. Kena juga, Facebook, Twitter semua akun media sosial kena, Instagram kena semua gitu. Karena kadang-kadang ada orang malas kan gitu. Artinya misalnya mengingatnya itu loh Pak. Password di sana beda, password di sana beda lagi. Suatu saat dia sendiri yang lupa. Sehingga kalau dia sendiri lupa, keriset sendiri. Dan harus hati-hati, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan security yang itu juga mudah ditebak. Hewan kesayangannya apa, warna favoritnya apa, itu juga harus kita harus tanggal lahir. Iya, kalau tanggal lahir sudah bukan pertanyaan security lagi. Jadi kadang-kadang kita juga harus hati-hati, kadang-kadang kita di-reset oleh provider atau oleh layanan, tapi kemudian ditanya pertanyaan-pertanyaan security. Jadi memang betul kata Pak Novan. Sekali lagi harus hati-hati, yang bisa melindungi kita ya kita sendiri. Jadi kalau bisa setiap akun itu berbeda ya, walaupun ngingetnya agak-agak. Sekarang ini ada namanya password manager, ada aplikasi password manager itu bisa kita gunakan, tiap akun bisa kita bikin. Tapi habis itu lupa. Passwordnya password manager apa? Ini nomor kejadian kok. Saya juga gitu. Semuanya password manager sama. Tapi enggak. Kita pribadi harus tetap hati-hati. Tapi aku setuju sama dia bahwa perusahaan penyedia jasa itu harus
dipaksa tanggung jawab. Tanggung jawabnya dan perusahaan pemerintah tersebut. juga harus punya undang-undang yang benar. Dan jangan undang-undang ITE itu nanti hubungannya hanya ke fitnah, nama baik. Sepakat. Kalau sepakat. Masih ada bagian selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah azan maghrib. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam Ada Berita Akhir Pekan. Melengkapi akhir pekan Anda, kami sajikan informasi terpercaya, berita-berita teraktual dari dalam dan luar negeri. Diketahui bahwa sebanyak 18 orang itu positif. Masalahnya adalah dari peristiwa itu apa yang bisa kita lakukan? Negara tidak boleh kalah terhadap predator itu. Ada berita akhir pekan. Gemar bermasyarakat di media sosial. Sajian info-info terhangat dari media online. Bulan puasa dan seperti itu kan nganggur ya. Admin yang nggak kerja puasa. Lo orang Amerika ya? Ada mixnya dikit. Dari Jangan pohon. Selengkapnya akan hadir tentunya cuma di Trending Topic TV. Jangan kemana-mana. Senang sekali saya Mary Putian kembali lagi menjumpai Anda dalam Inspirasi Pagi. Indahnya berbagi pengetahuan tentang kesehatan dan pengobatan alami. Pengobatan secara herbal itu apakah bisa? Insya Allah hernia itu bisa sembuh tanpa operasi, Pak. Kami hadirkan secara lengkap untuk mengawali aktivitas pagi Anda. Ada perubahan, yaitu mengeluarkan batu ginjal. Inspirasi Pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. Siap siaga dalam melindungi masyarakat demi mewujudkan keamanan. Mari kita satukan tekad. Turn back crime. Together we can. Together we can turn back crime. Gemar bermasyarakat di media sosial? Sajian info-info terhangat dari media online. Bulan puasa, dan seperti itu kan nganggur ya. Lo orang Amerika ya? Ada mix sedikit. Dari Jangan pohon. Selengkapnya akan hadir tentunya cuma di Trending Topic Syafini. Jangan kemana-mana. Bagi para wanita yang aktif, inovatif, dan energik, serta selalu update dengan beragam aktivitas kehidupan, mulai dari hobi dan gaya hidup. Sista, sajian informasi yang pastinya memberikan inspirasi kepada Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Beranda dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan lanjutan diskusi pada malam hari ini masih terkait dengan peretasan dan jual beli akun dari Pokemon Go hingga Gojek. Saya kembali ke Mas Pratama. Mas Pratama, sekarang kan lagi ada beredar di masyarakat terkait dengan jual beli akun Pokemon Go. Bisa dijelaskan nggak? Jadi begini, memang sekarang ini begitu banyak orang bermain Pokemon Go sehingga orang berlomba-lomba pengen main gitu. Nah, ketika orang-orang yang pertama kali main sudah sampai level-level tinggi, level 15, level 16, sampai level 20, yang baru main ini kadang-kadang dia merasa ini, tadi Pak Lukman bilang sama saya, merasa kurang eksis gitu. Ketinggalan gitu. Akhirnya dia gimana caranya dia bisa mendapatkan level yang lebih tinggi tanpa dia berusaha keras gitu. Karena sebenarnya kalau kita main Pokemon Go ini beneran, kayak saya nih gitu, kita butuh waktu lama untuk mencapai level naik levelnya. Butuh gitu. Proses ya. Iya gitu. Apalagi sekarang level 21. Ini butuh 75.000 XP supaya bisa naik level 22. Ini mungkin cukup butuh waktu seminggu sampai 2 minggu mungkin gitu. Nah, inilah yang menyebabkan orang pengen secara instan pengen beli akun itu. Nah, di sisi lain ada orang-orang yang dia memanfaatkan hal ini gitu. Karena Pokemon Go ini bisa dicurangi, yaitu menggunakan fake GPS, gitu, sehingga kita nggak usah jalan, kita bisa menggunakan koordinat yang mau kita masukkan di tiap Pokestop, tiap Pokegym kita masukkan, sehingga kalau kita mau dalam sehari kita bisa sampai level 15, gitu, dalam sehari. Nah, ini yang dijual oleh orang-orang itu, dijual di Kaskus, dijual di forum-forum, bahkan di eBay, gitu, dan harganya sangat murah. Bayangkan level 15 dijual dengan harga cuma 200.000. Sementara kalau menjalani sampai level 15 itu kita harus jalan, butuh waktu mungkin 2-3 minggu untuk menjalani dalam untuk sampai level situ gitu. Ya kan? Nah, ini yang dijual. Nah, kemudian ini kita harus hati-hati. Karena ketika kita menggunakan cheat atau kita menggunakan cara yang tidak benar dalam bermain Pokemon Go ini, Niantic sebagai developer dari game Pokemon ini sudah mengancam karena ada algoritma tertentu yang ditanamkan di sini karena nggak mungkin kita tiba-tiba di Jakarta atau ada di Amerika gitu kan. Gitu. Nah, itu kan aneh gitu. Nah, ini nanti akan disisir oleh Niantic dan itu bisa di-ban semua. Baik, sudah ada penelpon yang masuk di 0215155511. Selamat malam. Malam. Ya, Bapak siapa di mana? Saya Bambang di Kelapa Gading, Jakarta ya. Ya, silakan Bapak Bambang di Kelapa Gading. Kalau untuk media tuh ada saran saya tuh antivirus juga perlu diperhatikan. Ya. Saya pernah sekali dituduh sama ibu-ibu jualan Viagra. Baru saya jualan Viagra ke ibu-ibu. Harusnya jualnya ke bapak-bapak, sama saya jualnya ke ibu-ibu gitu. Nah itu
ternyata baru ketahuan beberapa hari kemudian dari teman-teman saya yang menghandle antivirus bahwa ternyata user account saya di hack sama antivirus gitu kan. Jadi dia bom virus gitu. Baik. Itu saja Bapak? Itu saja sih. Baik. Terima kasih. Saya mau menanggapi mungkin? Ya, sekali lagi memang yang namanya keamanan pribadi ya kayak tadi yang diterangkan Pak Novan. Kadang-kadang kita tidak sadar dipaksa, akhirnya kita jadi korban phishing itu karena kita dipaksa masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya kita jawab. Seperti Pak Bambang tadi ya. Mungkin pernah kejadian apakah email beliau ataukah akun beliau itu kemudian digunakan untuk hal yang lain. Maka sekali lagi tips tadi sudah betul. Jadi kita berusaha menggunakan lognya juga beda-beda, akunnya juga beda-beda, passwordnya pun beda-beda, ya untuk hal semacam itu. Jadi, tapi sekali lagi tidak ada yang 100% aman. Ya, jadi ini harus hati-hati dan apa yang dialami Pak Bambang itu bisa juga dialami. Saya pun pernah juga mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi BlackBerry Messenger waktu itu ada yang kemudian karena BBID itu bisa di-reset. Dan kemudian bisa digunakan dengan pertanyaan seolah-olah orang itu mengirimkan atas nama saya, padahal bukan, gitu loh, gitu. Jadi itu yang sudah lama tidak kita pakai atau kita sudah ganti. Karena kan kita bisa pindah ganti pin zaman BlackBerry dulu ya, ganti pin BB dari satu pin ke pin yang lain dengan gadget dipindahkan dengan menggunakan BBID. Ini kan nggak aman sebenarnya. Nah, maka semacam itu yang sekali lagi penting apa yang tadi disampaikan Pak Pratama bahwa harus ada kewajiban dari penyedia layanan. Itu yang harus memang disediakan oleh negara ini untuk kemudian ada perundang-undangannya. Tadi Pak Noman mengatakan jangan kemudian kembali ke ITE. Memang ITE itu sangat tidak sempurna gitu ya. ITE itu kan dulunya kan memang hanya undang-undang untuk cyber law dan undang-undang untuk transaksi elektronik. Tapi sekarang dipaksa betul apa-apa mau dikejarkan di ITE. Ya, jadi ya inilah kita memang harus hati-hati sekali karena hidup dalam era undang-undang atau hukum yang belum clear. Jadi banyak sekali perlu lebih hati-hati untuk orang yang jualan kayak tadi. Dia kan berarti jualan. Kalau jualan itu dia harus menjaga betul semua akunnya itu bersih. Ya. Bersih dari apa? Bersih dari kena phishing terutama. Tadi bukan virus tuh kalau saya lihat. Dia pasti sesuatu kena phishing. Makanya bagi penjual yang hidupnya dari akun sosial media itu rutin periodik cek aplikasi apa yang nyantol di akun Twitternya, aplikasi apa yang nyantol di akun Facebooknya, bersihin tiap periodik. Nanti kalau perlu dicor lagi nggak apa-apa. Nanti begitu. Selalu dibersihkan. Bersihin. Karena ada aplikasi-aplikasi yang udah lama apa kita pakai tapi masih nyantol. Betul. Ya. Kayaknya kalau kita buka itu di Twitter si setting itu ya, di apps, akan kelihatan tuh. Oh dulu aku pakai BlackBerry, oh dulu aku pakai ini semua masih nyantol di situ. Nah kadang-kadang yang nyantol itu digunakan orang lain. Kadang-kadang dimanfaatkan orang lain. Baik, masih ada bagian Indonesia, jangan mana-mana, kami kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Beranda. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Anda masih bersama kami di Opini Publik. Beredar opini-opini masyarakat akibat isu-isu yang sedang terjadi. Metro Mini ini tidak lagi selamanya image-image yang buruk-buruk itu masih tetap kita pertahankan. Diulas bersama para narasumber yang berkompeten. Politik itu justru yang menjadi pemersatu kita. Politik itu cukup akrab sih buat saya. Opini Publik. Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dengan membacanya. Huruf apa ini? Huruf Ain, bukan huruf Ain ya. Tambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang Al-Quran. Sebenarnya kalau itbah itu harus ada irtoba. Dan kemana-mana tetap di Pintar Ngaji. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Beranda, dan line telepon 0215151551 saya terbuka untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami di malam hari ini. Dan topik kita adalah peretasan dan jual beli akun dari Pokemon Go hingga Gojek. Ternyata Gojek juga sampai ada perjual belian akunnya ya. Tapi tadi kembali ke Pokemon nih, saya ke
Pak Nukman. Jadi memang status dari pemain itu juga penting ya. Gini. Ternyata gini, kita kan kenal namanya istilah joki. Ya. Jadi kalau kita mau nggak kena 3-in-1 kita pakai joki. Oke, kita mau lulus ujian pakai joki. Ternyata joki itu ada di mana-mana. Ya. Ada di mana-mana, termasuk di Twitter, di Facebook dan lain-lain. Jadi zaman Facebook dulu itu fanpage kan gila-gilaan. Jadi kalau kita punya fans 100.000, wah hebat. 200.000, 300.000. Dan selalu ada orang yang bikin itu untuk apa? Untuk dijual. Dijual ke siapa? Dijual ke orang yang butuh. Butuh untuk apa? Macam-macam. Ada yang butuh untuk eksistensi, ada yang butuh untuk jualan. Twitter juga gitu. Twitter itu ada orang aja ternak, istilahnya ternak Twitter. Ya. Ternakin sebanyak mungkin, terus gimana caranya followersnya sebanyak mungkin. Dan itu sebagian besar memang fake. Tetapi selalu ada yang beli. Kenapa? Sederhana. Aku seorang politisi nih, nggak terkenal. Terus followernya cuma 10.000. Wah, bukan juga ada banyak. Wah, bukan politisi keren ini. Politisi itu masih 100.000. Wah, gimana caranya beli? Beli. Untuk apa? Untuk status. Jadi gini, akhirnya jumlah follower, jumlah fans, poin dari level dari Pokemon itu status. Dan selalu ada orang yang ngejar status. Selalu ada. Makanya di mana-mana selalu muncul joki. Joki apa? Joki adalah orang yang melihat peluang bisnis kayak gini, kemudian membantu orang untuk memenuhi hasrat egonya. Dan itu terjadi di mana-mana. Makanya si terobosan teknologi apapun selalu joki siap. Selalu joki siap dan dia duluan. Tadi saya mau bahas di Gojek, tapi ini menarik nih kalau melihat fenomena sekarang ya di akun Instagram. Ini siapa ya, banyak banget followernya sampai ratusan ribu. Padahal dia nggak kenal, tapi setiap dia ngepost foto, yang like cuma 50, nggak bel. Kalau nggak, jadi yang like 50 punya dia semua. Jadi yang ngeri cuma 50. Tapi bener Pak Nukman, selalu perlu. Sekarang kayak terus terang aja, misalnya gini, misalnya kita aja berempat. Begitu Pak Nukman cerita, levelnya sudah 10. Mas Pratama, levelnya sudah di atas 21 gitu. Kan kalau kita levelnya jauh di bawah itu kan jadi agak minder juga kan. Nah, jadi kempis kan. Jadi kadang-kadang itulah diperlukan. Dan jangan lupa kalau dalam game yang namanya cheating semacam itu selalu ada. Dari dulu ya, Dari Pak? dulu. Saya ingat betul dulu ketika orang-orang masih baru awal-awal Prince of Persia gitu. Nah, saya akalin itu terus terang ngaku aja gitu. Sampai nyawanya tidak bisa mati-mati. Jadi cepat sekali udah ketemu putrinya, cepat sekali udah ngangkut itu, nyulik gitu. Jadi kita sudah bisa cerita itu pada harusnya kalau dimainkan betul. Belum mungkin. Waktu baru hari pertama, hari kedua. Jadi sama dengan Pokemon. Kalau tiba-tiba sudah ada yang cerita dia sudah di level di atas 30 gitu kan. Dengan waktu yang sebenarnya singkat itu kan sebenarnya tanya. Ya, makanya itu mereka ya kayak gitu tuh tidak berhasil menikmati permainan. Harusnya dinikmati proses. Ibaratnya itu PL tuh. Ya apa? PL tuh, nempel batu. Ini kan bukan dinikmati tuh. Ya kan? Lagian gini Mas, kalau di Pokemon ini ya gitu. Misalkan kita level yang dijual level 15, sekarang ini banyak dijual di atas level 15, 16, 17. Harganya cuma 200.000 gitu. Nggak mungkin kalau kita main beneran gitu ya. Kita mengorbankan diri kita selama 2 minggu lebih berburu Pokemon ini dijual dengan harga sangat murah. Kita investasinya aja udah lebih. Kita beli makan, kita beli minum, jalan jauh, naik angkot gitu, nggak mungkin gitu. Kembali ke Mas Pratama, ini terkait dengan jual beli akun Gojek. Ini bisa dijelaskan dan aman nggak sih? Jadi begini, mungkin banyak yang tertarik karena di Gojek ini ada banyak layanan. Ada layanan GoMasas, kemudian ada GoFood, kemudian ada banyak layanan yang itu bisa kita beli dengan GoPay, ya kan? Nah, di sini yang diharapkan oleh penjual itu adalah mereka bisa menggunakan akun yang dijual ini. Dia jual akun harga 1 juta dengan harga cuma 200.000 apa 150.000 gitu. Itu ada di... Ada, gitu. Dan sekarang kita bisa beli kalau mau, gitu. Dan itu listnya ada ribuan, gitu, ya kan? Nah, ini diharapkan orang akan membeli, kemudian akan menggunakan transaksi itu, misalkan pesen makanan atau pesen masas atau pesen GoBox apapun lah itu gitu yang sebenarnya kalau begitu di trace itu sangat gampang sekali ketahuan gitu. Jadi kalau ada yang beli akun Gojek pun sebenarnya itu agak bodoh juga gitu karena pasti akan ketahuan karena nanti kan ada delivernya kan. Gojek ini dia basisnya geolocation. Jadi kita nggak harus takut sama Pokemon yang geolocation. Gojek pun geolocation basisnya gitu, Grab geolocation gitu. Jadi ketahuan kalau Gojek mengantarkan pesanan misalkan pesanan GoFood gitu ke alamat tertentu, ya kan? Itu ketahuan sebenarnya di alamat mana dia yang pesan itu. Nah, ketika ditrace bahwa penggunaan akun itu adalah akun yang hasil hack pencurian ini,
akun dari Gojek gitu, akan ketahuan oh ternyata orang ini menggunakan akun palsu nih gitu. Jadi nggak aman, tidak bisa digunakan. Bagi kita yang membeli yang menyalahgunakan tuh bodoh. Ya. Pasti ketangkap. Ya. Di Indonesia kok barangnya diantar kok. Sambil ngantar nangkap kan bisa. Iya. Dijebak. Nggak usah dijebak. Jadi akun-akunnya sudah ditolak orang. Kan udah ketahuan tulisnya. Itu kalau ditangkap benar gampang kok kalau mau. Ini termasuk pelanggaran ya Pak? Oh iya. Pelanggaran hanya kadang-kadang begini seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi undang-undang untuk bisa benar-benar mengejarnya itu yang kurang. Ya, karena kalau hanya berdasarkan undang-undang ITE lagi nanti pasal 27 nanti harus dicari apakah itu disalahgunakan atau ada hubungan dengan pornografi atau enggak dan lain sebagainya ya. Belum sampai ke level di mana itu ternyata kesalahan bukan pada usernya, tapi kesalahan pada pihak penyedia layanannya. Padahal itu ada juga tanggung jawabnya. Dalam RUU TPT, tindak pidana teknologi informasi, itu sebenarnya sudah ada di situ. Dan inilah makanya harus hati-hati betul supaya tidak digunakan atau tidak menggunakan. Saya menggunakan istilah Pak Noman tadi ya. Jadi jangan menggunakan hal kayak gitu karena itu dengan mudah ketahuan. Tapi bahwa ada orang yang menyediakan itu pasti ada. Dan karena joki selalu ada. Joki selalu ada karena ada demand, ya, dan selalu ada supply. Dan yang mensupply itu pasti juga mengerti dan pasti ada yang beli juga. Gitu. Jadi memang ini yang harus dikejar dan menurut saya ya inilah. Dalam hal ini harusnya gitu. Ketika si pencuri data ini ditangkap, harusnya Gojek pun akan bermasalahkan. Kenapa? Karena Gojek ini tidak mengamankan secara benar. Harusnya seperti itu. Iya dong, harusnya dua sisi dong. Ini kena masalah semua dua-duanya gitu. Jangan hanya dari sisi pelanggannya gitu. Karena nggak benar penyedia yang menghimpun banyak data dari masyarakat, tapi dia tidak memperlakukan data itu, melindungi data itu semaksimal mungkin. Harusnya Gojek melindungi itu. Iya dong. Wajib. Ini kewajiban ya Pak? Iya. Gitu. Karena tapi kalau balik undang-undang ITE, nggak bisa kalau undang-undang ITE. Makanya belum sampai ke level itu. Makanya harus digunakan betul bagaimana pemahaman hukum yang tepat. Tapi kita ingat tadi yang saya cerita soal situs KPU yang dihack waktu itu, yang diganti partainya jadi partai lowo ijo, partai kangkung, partai bawang lain sebagainya itu pun pelakunya bisa kena kok. Dengan apa? Dengan undang-undang sebenarnya kalau dipikir betul Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99 waktu itu nggak ngejar sampai ke konten. Itu undang-undang yang sebenarnya ngurusin infrastruktur. Tapi toh karena waktu itu dari polisinya Pak Richard Golose ya, yang kemudian bisa juga bersaksi dan melakukan benar-benar pembuktian ya clear. Ya kayak kasus Jessica lah gitu ya, bisa gitu. Itu kalau dari sisi undang-undang ITE yang membuktikan pasal 5 ayat 1 apakah CCTV itu bisa digunakan, mungkin juga akan lewat. Kayak kasus Ongen misalnya, kalau hanya pakai ITE ya tidak terbukti karena fotonya betul presiden itu, tapi apakah kemudian hanya berdasarkan foto itu saja, kan tidak. Jadi artinya kita hidup dalam era yang belum lengkap, jadi harus kembali ke diri pribadi kita, bagaimana cara kita mengamankan kita sendiri, dan jangan sampai kemudian kita malah membuat rugi keluarga gitu. Jadi saya setuju tadi Pak Noman, kalau memang orang itu menggunakan akunnya itu untuk berbisnis, atau apalagi dia itu seorang pejabat negara yang hidupnya di lingkungan security gitu, anggota BIN gitu misalnya, ya anak-anaknya jangan sering update status gue lagi sama bapak nih di PS gitu. Itu kan sama aja dengan ngaku lagi hang out di Senayan City with father. Sama bapak, sama ayahnya BIN. Jadi kita itu hidup di era teknologi yang sangat kompleks ya. Tapi perangkat hukum kita terlalu sederhana. Baik, masih ada satu segmen lagi bagaimana pesan-pesan dan juga agar lebih aman ya dalam kehidupan di era teknologi ini. Tetaplah bersama kami dalam Beranda. Jumpa lagi bersama kami dalam Ada Berita Akhir Pekan. Melengkapi akhir pekan Anda, kami sajikan informasi terpercaya, berita-berita teraktual dari dalam dan luar negeri. Diketahui bahwa sebanyak 18 orang itu positif. Masalahnya adalah dari peristiwa itu apa yang bisa kita lakukan? Negara tidak boleh kalah terhadap predator itu. Ada Berita Akhir Pekan.
Baik, masih bersama kami dalam Beranda dan sudah bagian terakhir. Saya langsung minta pesan-pesan dari atau juga apa yang disampaikan terkait topik kita dari Pak Nukman dulu nih. Ya, jelas kita sekarang hidup di era digital. Teknologi begitu kompleks, pilihan untuk eksis begitu banyak. Ya, ada sosial media, ada games, ada email dan macam-macam. Makanya dengan begitu kita kan terbuka terhadap segala ancaman. Oleh karena itu simple adalah kita mesti paham setiap teknologi yang kita mau pakai. Itu satu dulu, paham dulu. Ya. Kedua, data yang kita kasih di situ adalah data yang kita paham betul itu terbatas untuk publik, ya, bukan data privat. Tiga, setiap kita melakukan apapun posting di sosial media, pastikan betul kita paham bahwa kita itu posting di ruang publik, bukan posting di ruang privat, ya. Sehingga kita tahu betul batasnya nih. Karena kalau kita pas di offline, kita tahu, oh ini ruang privat, aku nggak boleh teriak-teriak, aku nggak boleh nuduh-nuduh orang. Tapi begitu pegangnya ponsel, dia merasanya dia di ruang sendiri. Ini yang kita harus hati-hati. Tiga itu yang dipegang kita, insya Allah lebih aman daripada yang ngawur. Silakan. Oke, terima kasih karena saya dari lembaga riset keamanan cyber, saya hanya berpesan bahwa mulailah kita sadar bahwa kita perlu mengamankan diri kita sendiri. Karena sebelum pemerintah bisa mengamankan diri kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk pemerintah, saya pikir juga Pokemon Go, fenomena Pokemon Go, kemudian fenomena-fenomena yang sebenarnya itu tidak perlu ditanggapi dengan sangat berlebihan, itu sebenarnya lebih ke arah kalau memang ngomong masalah kerahasiaan negara, gitu. Cobalah mulai sekarang, jadi kecil dulu lah. Nggak usah pakai email gratisan untuk dinas gitu. Kemudian yang kedua, jangan pakai clouds gitu, clouds gratisan gitu. Sekarang kita dengan bangganya bilang para pejabat kita itu sekarang saya menggunakan clouds yang penyimpanannya saya bisa buka di handphone, bisa di laptop, dimanapun juga. Kita kan nggak tahu itu ada di mana itu. Zaman dahulu orang melakukan hacking itu butuh belajar hacking, script, belajar jaringan macam-macam gitu. Sekarang kita dengan sukarela, dengan bahagia, dengan tertawa-tawa memberikan data kita ke mereka gitu, lewat media sosial, email gratisan, kemudian lewat media penyimpanan cloud gratisan gitu. Mulailah dari sana. Kalau misalnya pemerintah harus aware ke sana, bagaimana kita melindungi data kita, karena kedaulatan data dan informasi ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan negara kita supaya tetap hebat. Dan pengguna juga perlu dilindungi tadi ya. Betul. Itu wajib. Itu silakan Pak Roy. 10 tahun yang lalu atau bahkan mungkin lebih ya. Dulu saya pernah mengatakan jangan pakai email gratisan. Waktu itu orang nggak banyak percaya dan bahkan saya diserang waktu itu. Kan era orang sudah disediakan. Ini sekarang buktinya. Apa yang saya katakan 10 years ago. Ya, ketika saya dari dulu sampai sekarang email saya itu cuma satu, roy@indo.net.id. Kenapa saya menggunakan provider asli Indonesia? Ya kalau ada apa-apa saya bisa komplain ke provider yang tadi saya sebut, ya gitu. Tapi hati-hati juga, clouds itu terbukti pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun lalu, itu kan juga sudah terbukti ternyata ada guru yang memanfaatkan itu ditaruh di cloud gitu loh, soalnya dan bisa juga dibuka. Selalu ingat apa yang tadi kata Pak Nopan itu dalam bahasa sederhananya, di atas langit itu ada langit. Ada juga orang yang bisa membuka data-data kita. Dan kata kunci dari saya sederhana aja. Jadi kita harus bermain di antara dua ini. Jangan abai terhadap apa-apa yang harus kita perhatikan, tapi jangan juga terlalu lebay. Ya, lebay itu apa ya? Kita tunjuk, wah, gue udah level sekian nih gitu. Ya lebay dia. Ini main rahasia negara. Jadi itulah yang terjadi. Kalau kita bisa bermain di antara dua itu, insya Allah apa yang tadi tips yang disampaikan Pak Nukman, apa-apa yang harus disampaikan Pak Pratama itu akan. Baik, terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Pratama, terima kasih Pak Nukman. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat dan juga memberi informasi bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan Beranda. Saya Widyam Darmawan, selamat malam.